Adik, selamat datang di ibadah Minggu pagi 15 November 2020. Semoga adik-adik di minggu hari ini sehat selalu dan ceria ya untuk mengikuti ibadah. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu Mentega dan Roti. boleh sambil dikirim ya gerakannya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada pagi hari ini Kau masih bisa memberkati ibadah komisi anak ini. Kiranya Kau memimpin kami dari awal hingga akhir, dan apa yang diajarkan oleh kakak pembina bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami alaskan di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengangkat pujian kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Yuk, siapa yang sudah siap sekolah minggu? Oke, sekarang sama-sama kita mau sekolah minggu lagi. Walaupun masih dilaksanakan secara online ya, di rumah masing-masing. Tetap semangat dan selalu bersuka cita. Ayo, anak Tuhan, mana suaranya? Yes, yes. Oke, sekali lagi ya. Anak Tuhan, yes, yes, oke. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, dan sekarang kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ayo, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita mau bersiap, kita mau nyanyi. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Bila aku berdoa, kulipat semuanya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa ya. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat dan kasih-Mu atas kami. Saat ini kami mau melaksanakan sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati mama dan papa kami, agar kiranya sekolah minggu hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, kami telah berdoa dan bersyukur.
Haleluya. Amin. Semangat ya. Bacaan kitab hari ini diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 10. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapatkan kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama Barak ke Kedes. Barak menggerakkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Demikian sabda Tuhan. Hai adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Mbak Anjar. Nah, saat ini siapa yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, sudah siap? Mari kita duduk yang rapi ya. Semuanya tenang. Kita bersiap untuk mendengarkan cerita hari ini. Tapi sebelumnya Mbak Anjar mau tanya dulu, apakah adik-adik kangen dan rindu dengan teman-teman di gereja? Ya, sama. Mbak Anjar juga begitu ya. Sudah cukup lama kita tidak berjumpa di gereja. Walaupun kita ibadah secara online, tapi adik-adik tetap semangat ya untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Mbak Anjar mau cerita tentang 2 orang sahabat. Ya, teman baik nih ya. Adik-adik tentu senang dong kalau punya teman banyak. Ya, hari ini ceritanya diambil dari kitab Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai ayat yang 10. Ya. Temanya pertemanan yang menguatkan. Oke, di sini adik-adik Banjar mau tanya, ada yang sudah tahu siapa itu Deborah? Siapa ya? Nah, ini dia, Banjar punya gambarnya. Ini adalah Deborah. Ya, Deborah ini adalah seorang hakim dan juga nabi. Hakim itu apa sih? Hakim itu adalah seseorang ya yang memutuskan
yang atau memberi keputusan ya dari suatu masalah ya. Kemudian Deborah juga seorang nabi. Apa itu nabi? Nabi adalah ya seorang utusan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Nah, Deborah ini dia punya teman namanya Barak. Nih, namanya Barak ya. Barak ini adalah seorang panglima Israel. Ya, mereka itu berteman, bersahabat baik. Suatu ketika bangsa Israel itu diserang. Wah, diserang oleh siapa? Ya, diserang oleh bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan itu menyerang, ya, menjajah bangsa Israel. Seperti saat Indonesia dijajah oleh bangsa lain, ya, bangsa Belanda, Jepang. Nah, ini dia ada gambarnya, ya, saat bangsa Israel dijajah oleh bangsa Kanaan. Wah, ini disakitin ya. Nah, betapa tidak baiknya ini bangsa Kanaan terhadap bangsa Israel. Hingga akhirnya ya mereka ya bangsa Kanaan ini akhirnya bangsa Kanaan ini ya dia diperintah oleh seorang raja. Wah, rajanya namanya siapa? Rajanya namanya Raja Yobin. Nah, Raja Yobin dari Kanaan. Nah, dari Kanaan. Akhirnya dari bangsa Kanaan dan bangsa Israel berperang. Ah, ini gambarnya ya. Mereka maju, ya, maju berperang. Di sini ada Deborah dan di sini ada Barak. Mereka mewakili bangsa Israel. Mereka bersatu untuk melawan bangsa Kanaan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak disakitin lagi oleh bangsa Kanaan. Ya, atas nama Tuhan, mereka ya, ini bersahabat ini akhirnya mereka memutuskan untuk berperang melawan bangsa Kanaan. Ya, hingga pada akhirnya Deborah dan juga Barak dapat mengalahkan bangsa Kanaan. Ya, ini ada gambarnya ya. Nah, akhirnya Raja Yobin menyerah. Raja Yobin akhirnya kalah dalam peperangan itu. Ya, yang menang siapa? Bangsa Israel yang dipimpin oleh Deborah dan Barak. Ya, mereka minta pertolongan Tuhan sehingga akhirnya mereka menang mengalahkan bangsa Kanaan. Nah, itulah kekuatan ya dari pertemanan ya adik-adik. Nah, makanya adik-adik juga harus saling mengasihi, harus saling menguatkan sama teman. Tadi yang dilakukan oleh ini ya, oleh si Deborah dan Barak, dia saling menyemangati. Kata Deborah ke Barak, ayo Barak, semangat, ayo semangat ya, kita berjuang untuk bangsa Israel. Nah, begitu juga dengan Barak, selalu menyemangati Deborah. Ayo Deborah, semangat, ayo semangat, kamu pasti bisa. Nah, begitu ya adik-adik. Maka dari itu cerita hari ini mengingatkan kita bahwa untuk ya saling berteman itu kita harus selalu berbuat baik. Kita harus saling menyemangati ya adik-adik, dalam keadaan suka ataupun duka ya kita harus baik kepada teman kita. Ya, kita harus bisa menyemangati. Ayo kamu pasti bisa. Misalnya teman kita lagi tidak ada yang ajak main, kita juga ajak main ya, kita main bersama. Ya, seperti ini contohnya. Nih, main bareng-bareng ya. Semuanya bersama-sama bersukacita. Nah, adik-adik ada juga ya. Kalau misalnya temennya, nah ini ya, tuh temennya ini lagi menyusun Lego ya. Nah, ini dia lagi menyusun legonya baru setengah. Dia menyemangati, ayo kamu pasti bisa membuat menara. Nah, ini saling menyemangati keduanya ya. Nah, ini dari pertemanan ini sehingga semuanya bisa saling bersukacita. Ya, kita juga boleh saling saling berpelukan dengan teman-teman kita untuk mengungkapkan kasih sayang kita ya. Jangan lupa adik-adik, kalau kepada teman harus selalu tersenyum.
ya adik-adik, karena seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, setiap saat dalam kesukaran. Ya, itu tadi dari Amsal 17 ayat 17. Jadi, marilah kita berbuat baik kepada semua teman-teman kita. Bersahabatlah yang baik, ya adik-adik ya. Karena Tuhan inginkan kita selalu ya mengasihi dan kita hidup dengan penuh kasih bersama teman-teman kita. Tetap semangat adik-adik ya. Saling menyapa teman-temannya ya. Kalau nanti misalnya ketemu di jalan ya, saling menyapa. Hai, kamu apa kabar? Semoga kamu selalu sehat ya. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Tetap semangat dan selalu bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu persembahan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja-Mu. Dan kami akan mengakhiri ibadah minggu online ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu I Want to Be Your Friend. Bisa ditiru ya gerakannya adik-adik. Adik-adik, demikian ibadah pada minggu pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberi kita damai sukacita. Amin teman-teman.